Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Kiki Fatmala, NIM 330201900028. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pengganti presensi perkuliahan pertemuan ke-12 mata kuliah Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Yang pertama mengenai sejarah keuangan publik Islam. Sejarah keuangan publik Islam pada masa Rasulullah. Negara Islam pertama yang dibangun di dunia adalah negara yang dibangun Rasulullah di Madinah, yang dikenal dengan nama Negara Islam Madinah. Negara ini dibangun berlandaskan semangat keislaman yang tercermin dari Al-Quran dan kepemimpinan Rasulullah. Modal utama yang dipergunakan untuk membangun negara ini bukanlah uang, melainkan semangat ketauhidan yang ditanamkan Rasulullah kepada masyarakat Madinah. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah SAW. Beberapa kebijakan Rasulullah guna memacu pertumbuhan kegiatan perekonomian yang ada di Madinah, yaitu membangun masjid sebagai Islamic Center, yang digunakan selain untuk beribadah juga untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti tempat pertemuan parlemen, kesekretariatan, mahkamah agung, markas besar tentara, kantor urusan luar negeri, pusat pendidikan, tempat pelatihan bagi para penyebar luas agama, baitul mal, tempat para dewan dan utusan. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum ansor memberikan sebagian dari harta mereka kepada kaum muhajirin untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi, sampai kaum muhajirin dapat melangsungkan kehidupannya. Kebijakan lainnya yang diambil Rasulullah diantaranya menciptakan kedamaian dalam negara, membuat konstitusi negara, menyusun sistem pertahanan Madinah, dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Selanjutnya, keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan kas negara dijalankan sebagaimana Rasulullah menjalankannya. Baitul Mal tetap menjadi sentral pengumpulan dan pendistribusian kekayaan negara. Abu Bakar As-Siddiq sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Zakat yang telah terkumpul di Baitul Mal selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahannya, ada beberapa kebijakan baru yang diambil. Di antaranya adalah masalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dan urs, sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, dan pengeluaran. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, digali banyak aliran air untuk meningkatkan hasil sumber daya alam. Beliau tidak mengambil upah dari kantornya. Beberapa kebijakan baru yang diambil diantaranya meningkatkan dana pensiun, meningkatkan keamanan dan pertahanan laut, pembangunan wilayah taklukan baru, meningkatkan kharaj dan jizyah. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perbedaan Khalifah Ali dengan 3 khalifah sebelumnya adalah kepemimpinannya yang sangat sederhana, ketat, dan melakukan pendistribusian harta Baitul Mal dari pusat ke provinsi setiap pekan sekali. Selanjutnya, karakteristik keuangan publik. Islam memandang ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan. Pertama, hajat hidup orang banyak harus dikelola dan menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu api, air, dan rumput. Dalam konteks kekinian, rumput dalam hadis tersebut meliputi sumber makanan pokok masyarakat. Artinya, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat dalam kondisi mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, mekanisme pasar harus berjalan sempurna. Ihtikar dan spekulasi harus ditangani. Islam memandang keadilan harus menjadi prinsip sistem ekonomi. Dalam pandangan Islam, mekanisme pasar bebas adalah sistem yang alami. Sistem yang memungkinkan pelaku ekonomi berkompetisi menuai hasil atas usaha masing-masing. Tetapi Islam menekankan perlunya perlindungan kepada si lemah oleh pemerintah. Yang ketiga, upaya untuk mensyariatkan sektor pertanian. Dalam hal ini, lembaga-lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab vertikal dan horizontal
untuk merealisasikan tujuan keadilan. Selanjutnya, instrumen pembiayaan publik. Pada masa awal pemerintahan negara Islam, keuangan publik Islam dan kebijakan fiskal belum banyak berperan dalam kegiatan perekonomian. Penerimaan pemerintah hanya berasal dari sumbangan masyarakat. Zakat belum diwajibkan pada awal pemerintahan Islam tersebut. Sumber penerimaan lainnya pada awal tahun pemerintahan adalah harta yang diperoleh dari rampasan perang atau ghanimah. Pada tahun kedua Hijriah, zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap muslim, dan ini kemudian menjadi salah satu sumber keuangan pemerintahan. Sumber keuangan lainnya berasal dari jizyah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh kelompok non-muslim. Ada juga kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari non-muslim. Ada juga ushur, yaitu biaya impor yang dikenakan kepada setiap pedagang dan dibayarkan hanya sekali selama setahun dan hanya berlaku kalau nilai perdagangannya melebihi Islam 200 dirham. Seiring berjalannya waktu, turun ayat yang menyangkut ketentuan pengeluaran dana zakat kepada 8 golongan, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Di situ tampak jelas bagaimana ekonomi Islam sangat peduli pada kaum miskin. Ditinjau dari sisi keuangan publik, maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang diam dalam tangan seseorang. Pengumpulan zakat melalui lembaga amil merupakan model pengumpulan dana zakat yang ada pada waktu itu. Lembaga Baitul Mal merupakan departemen keuangan atau lembaga penyimpanan kas pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai penerima pendapatan dan membelanjakannya. Selanjutnya, kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah: pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Anggaran penerimaan negara dalam fiskal Islam diperoleh melalui zakat, kharaj atau pajak pertanian, jizyah atau pajak perorangan, khums atau pajak harta rampasan perang, usyur atau pajak perdagangan, warisan kalalah atau orang yang tidak mempunyai ahli waris, kafarat atau denda, hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Pemungutan zakat, kharaj, jizyah dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.